Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 151. Tidak pernah dalam mimpi mereka berharap bahwa Leon akan mampu mengalahkan 8 atau 9 preman ganas sendirian. Dia bahkan tidak terluka sama sekali, sungguh sulit dipercaya. Bowden sangat terkejut, dia menggosok matanya karena tidak percaya. Dia tahu kalau Leon adalah rekan kerja Lily. Dia tidak pernah menyangka pekerja kantoran biasa seperti Leon bisa bertarung sebaik ini sangat mengguncangkannya. Tiba-tiba, seluruh tempat menjadi sunyi. Suasananya sangat sunyi, bahkan suara pin drop pun bisa terdengar. Betapa kuatnya, Lily yang pertama bereaksi, mata indahnya berkilau. Leon tampak begitu tampan dan gagah saat bertarung tadi. Lily mulai memandang Leon dengan sedikit hormat. Ya, Leon luar biasa, baik Serena maupun Jared sangat senang melihat penampilan Leon. Bagaimana ini mungkin? Rizzy menutup mulutnya karena terkejut, dia tidak bisa mempercayainya. Leon adalah sampah perusahaan Manson sebelum ini. Dia tidak akan pernah membalas, tidak peduli bagaimana dia dipukuli atau dimarahi. Pada saat itu, Leon tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Dia mengalahkan begitu banyak preman berotot sendirian. Sosoknya yang agung sudah cukup untuk menimbulkan ketakutan pada siapapun. Dia tanpa sadar mencubit wajahnya untuk melihat apakah dia sedang bermimpi. Rasa sakit itu memberitahunya bahwa semuanya nyata, tercela. Duncan mengepalkan tangannya erat-erat, ekspresinya sangat masam. Seharusnya dialah yang pamer. Namun, dia tidak cukup baik dan ditampar secara memalukan oleh Walter. Sebaliknya, Leon menggunakan keterampilan seni bela diri untuk membuat pingsan semua orang di sana. Leon tidak hanya berhasil menyelamatkan gadis itu dalam kesusahan, Leon bahkan merampas kejayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Leon tiba-tiba berubah menjadi bintang pertunjukan, jelas sekali betapa cemburu Duncan. Bowden, giliranmu sekarang, Leon menyeringai di wajahnya. Tangannya mengepal saat dia mulai berjalan menuju pelaku utama di balik segalanya. Apa yang kamu coba lakukan? Jangan mendekat. Bowden sangat ketakutan. Dia memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya dan bahkan berpikir untuk berbalik untuk berlari. Namun, kakinya terlalu lemah, dan menolak untuk bekerja sama. Leon menendang Bowden ke tanah, dan menginjak dada Bowden sambil mencibir, "Kamu sangat tidak tahu malu. Saya pikir saya harus mematahkan lengan Anda atau mungkin kaki Anda, mungkin nanti kamu akan mengingat pelajaranmu di seumur hidupmu." Tidak, Bowden hampir membuat dirinya sendiri kesal karena ketakutan. "Berat, jangan terlalu sombong. Aku memperingatkanmu. Jika kamu menyentuh selai rambut pun pada sepupuku, aku tidak akan melepaskanmu." Walter berteriak dengan marah. Meskipun Leon sangat terampil, Walter tetaplah seseorang yang terkenal di dunia bawah, dia punya reputasi. Dia tidak akan mengakui kekalahan pada Leon dengan mudah, bahkan jika dia berada dalam posisi yang dirugikan untuk sesaat. "Kamu tidak akan melepaskanku, lelucon yang luar biasa, hidupmu ada di tanganku saat ini, aku tidak berencana melepaskanmu dengan mudah." Leon terhibur dengan kata-kata Walter. Dia memandang Walter seperti orang idiot. Setelah itu, dia menginjak ke bawah dan terdengar suara retakan yang jelas. Bowden meratap sedih, setidaknya kandangnya rusak. "Berat, hentikan sekarang juga. Aku hanya ceroboh kali ini, atau aku tidak akan jatuh cinta padamu. Jika kamu berani, beri aku waktu beberapa menit. Aku akan menelepon seseorang sekarang. Kalau begitu, aku akan memastikan kamu tidak akan bisa pergi dengan tenang." Bab 152. Walter sangat marah, dan wajahnya terlihat kejam. "Oh, kalau begitu aku akan memberimu waktu setengah jam. Silakan hubungi siapapun yang Anda inginkan. Mari kita lihat seberapa mampu dirimu sebenarnya." Leon mencibir. Mereka berada dalam masyarakat yang sah. Meskipun dia memukuli Walter dan anak buahnya, tidak mungkin dia bisa melakukan apapun terhadap mereka. Paling-paling, dia hanya bisa memberi mereka pelajaran. Namun, Walter sepertinya menolak untuk mengambil pelajaran. Jika Walter mengingat dendam ini dan mencoba membalas dendam di masa depan, dendam itu mungkin akan meluas ke keluarga Lily. Itu akan menjadi sebuah bencana. Dia sangat terampil, jadi dia tidak takut akan balas dendam apapun dari Walter, tapi keluarga Lily hanyalah rakyat jelata,
tidak mungkin mereka mampu melawan balas dendam Walter. Cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan meminta Walter mengumpulkan semua yang dia bisa pada saat itu. Setelah itu, Leon akan mengalahkan Walter sepenuhnya sampai Walter diliputi ketakutan dan keputusasaan. Itulah satu-satunya cara untuk menghadapinya dengan benar. Baiklah, kamu sendiri yang mengatakannya. Jangan menyesalinya, Walter sangat gembira. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Lily dan yang lainnya kaget dengan apa yang dilakukan Leon. Leon, apa kamu gila? Mereka semua adalah orang-orang jahat dari dunia bawah. Bukankah kamu hanya menunggu kematian jika kamu memberi mereka kesempatan untuk memanggil rekan dan bosnya? Rizzy mencaci maki. Benar, Leon. Saya rasa kita harus memanggil polisi sekarang. Kita harus menyerahkan ini ke polisi. Serena dan Lily juga khawatir. Jangan panggil polisi, orang-orang ini baru saja menakutimu secara lisan sebelumnya. Mereka tidak pernah benar-benar melakukan apapun yang merugikan Anda. Bahkan jika Anda membiarkan polisi menangani mereka, mereka akan dibebaskan setelah beberapa hari di penjara. Tidak ada artinya, Leon menggelengkan kepalanya. Lily dan yang lainnya terdiam. Mereka tahu bahwa Leon benar. Anak buah Walter semuanya berpengalaman di dunia lain. Tanpa mereka melakukan kejahatan serius, polisi tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap mereka. Bahkan jika tidak ada gunanya melaporkannya ke polisi, kamu juga tidak boleh pamer, Rizzy berkata dengan tidak senang. Dia mengira Leon hanya mencoba pamer di depan Lily. Aku tidak pamer. Aku hanya ingin menyelesaikan masalah untuk Lily. Tak satu pun dari mereka adalah orang baik. Aku khawatir mereka akan mengincar keluarga Lily untuk membalas dendam masa depan. Satu-satunya cara untuk menghentikannya adalah dengan menangani mereka sepenuhnya dengan kekerasan. Hanya dengan begitu kita dapat menyelesaikan masalah ini, Leon berkata dengan tenang. Apa, menurutmu mereka akan membalas dendam pada keluargaku? Keluarga Lily pucat karena ketakutan. Mereka baru menyadari betapa seriusnya masalahnya setelah apa yang dikatakan Leon. Lagi pula, Walter baru saja mengancam mereka, meminta mereka berhati-hati saat keluar di kemudian hari. Bowden juga bukanlah seseorang yang akan membiarkan segala sesuatunya berhenti begitu saja. Itu cukup membuktikan bahwa kekhawatiran Leon bukannya tidak berdasar. Leon, apa yang harus kita lakukan? Kamu harus membantu kami. Serena meraih lengan Leon, dan wajahnya penuh ketakutan. Leon adalah satu-satunya penyelamat mereka saat itu. Selain mengandalkan Leon, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jangan khawatir, akulah salah satu penyebabnya. Saya pasti akan menyelesaikan masalah ini untuk Anda, Leon berjanji. Kamu pasti suka bicara, Anda tidak punya uang atau kekuasaan. Bagaimana Anda mengatasinya? Bab 153. Apakah kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu tahu seni bela diri? Lelucon yang luar biasa. Rizzy memarahinya. Meskipun dia hanya melihat bahwa Leon terampil, itu tidak berarti apa-apa. Jika Walter meminta bantuan yang lebih banyak dan lebih kuat, Leon tidak akan mampu menghadapinya. Terlebih lagi, bagaimana jika Leon benar-benar mampu menghadapinya? Masyarakat sudah kehilangan kebutuhan akan seni material, uang adalah kekuatan sesungguhnya. Seseorang tanpa kekuasaan atau uang seperti Leon akan berakhir di penjara selama separuh hidupnya jika dia secara tidak sengaja melumpuhkan siapapun dalam perkelahian. Pada akhirnya, dia merasa pikiran Leon terlalu naif itu. Keluarga Lily tampak seperti baru saja disiram air dingin ke seluruh tubuh mereka. Mereka tahu Rizzy benar. Leon tidak berdaya, tidak mudah menangani masalah ini. Jika Leon tidak berhasil menghadapinya dengan baik, dia sendiri yang akan berada dalam bahaya. Bagaimana dia bisa membantu keluarga mereka? Jangan khawatir, aku punya caraku sendiri, Leon tersenyum. Meskipun dia adalah orang yang tidak berdaya, dia mengenal beberapa orang yang memiliki pengaruh. Misalnya, ada Iris and the Youngs, atau bahkan Bernard and the Wicks. Jika dia benar-benar tidak bisa mengatasi masalah ini, dia bisa meminta bantuan Lily atau Bernard dalam skenario terburuk. Namun, sebelum dia sempat menjelaskan, Duncan tiba-tiba berjalan mendekat dengan bangga. Nona Cameron, jangan khawatir, serahkan saja ini padaku. Aku akan membantumu menghadapinya. Duncan menepuk dadanya sebagai jaminan. Duncan sangat tidak senang setelah Leon mencuri perhatiannya dengan menghajar anak buah Walter. Kesempatan ada di sini untuknya. Keluarga Lily menghadapi masalah berat di hadapan mereka, jadi tentu saja dia perlu mengambil tindakan. Dia tidak bisa membiarkan Leon mencuri gunturnya lagi. Anda,
keluarga Lily memandang Duncan dengan ragu. Duncan sesumbar tadi, dan ditampar oleh Walter hingga dia harus bersembunyi di sudut diam-diam. Mereka semua mengingat apa yang terjadi dengan jelas, jadi tidak mungkin mereka tertipu oleh bantuan Duncan. Itu benar, saya mengirim pesan kepada ayah saya sebelumnya. Dia akan segera tiba bersama anak buahnya, dengan koneksi dan kekuasaannya di kota tua. Semua orang harus menyerah padanya. Jika dia bergerak, kita pasti akan baik-baik saja, kata Duncan bangga. Itu hebat, jika ayah Tuan Leonard muncul, kami pasti akan baik-baik saja, ucap Rizzy dan Richard dengan gembira. Keduanya secara pribadi melihat kemampuan Duncan sebelumnya dan mengetahui bahwa ayah Duncan, Anthony, memiliki uang dan kekuasaan sungguh luar biasa. Bibi Serena, sepertinya kamu sudah selamat, Rizzy berkata penuh semangat, mengabaikan Leon sepenuhnya. Keluarga Serena saling bertukar pandang, mereka tidak mempercayai Duncan berkat reaksi Rizzy. Namun, mereka masih ragu. Mereka khawatir Duncan tidak bisa diandalkan. Tepat pada saat itu, langkah kaki panik terdengar di luar. Siapa yang berani memukul anakku? Kamu pasti mempunyai keinginan mati, ada suara yang kasar dan marah terdengar. Seorang pria gemuk berusia lebih dari 50 tahun memimpin lebih dari 20 pria muda dan berotot yang memegang tongkat di tangan mereka menyerang dengan marah. Itu adalah Anthony. Bab 154, Ayah. Akhirnya kamu sampai di sini, Duncan berlari dengan gembira. Melihat lebam agak merah di wajah Duncan, sepertinya dia ditampar. Anthony sangat marah. Duncan, siapa yang berani menamparmu? Beraninya mereka. Itu dia, Duncan menunjuk ke arah Walter dengan penuh kebencian. Setelah istirahat beberapa saat, anak buah Walter akhirnya mendaki dengan susah payah. Mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan anak buah Anthony. Pergi, beri mereka pelajaran, teriak Anthony. Dengan lambaian tangan, anak buahnya mulai menyerang Walter dan yang lainnya. Anthony, saya Walter, saya memperingatkan Anda, bos saya adalah, Walter terkejut. Bahkan sebelum dia sempat meneriakkan nama bosnya, seorang pemuda mengirimkan tongkat baseball tepat ke kepalanya. Siapa sebenarnya Walter? Saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, kalahkan mereka semua, Walter mengejek dengan jijik. Walter bukanlah tokoh besar di dunia bawah, dan dia tidak begitu terkenal. Dia mendengar tentang Anthony sebelumnya, tetapi Anthony tidak mengenalnya sama sekali. Bagaimana Anthony bisa memperhatikan penjahat sepele seperti itu? Bang, atas perintah Anthony, anak buahnya semakin menghajar anak buah Walter dengan kejam. Leon sudah menghajar anak buah Walter. Semuanya sudah sangat lemah. Anthony juga membawa banyak pria, jadi mereka bukan tandingannya. Hanya dalam beberapa saat, Walter dan anak buahnya kembali terjatuh ke tanah. Mereka semua hanya bisa melindungi titik vital mereka saat mereka dipukuli dengan kejam. Beraninya kamu menamparku sekarang? Apakah kamu tahu tempatmu sekarang? Duncan mengambil kesempatan untuk bergegas maju dan menendang Walter. Setelah itu, dia ingat Bowden mencoba mengambil Lily darinya. Dia berjalan di samping Bowden dan dengan dingin menendang Bowden beberapa kali, menyebabkan Bowden menangis kesakitan. Keluarga Lily tercengang melihat pemandangan itu. Mereka meragukan kemampuan Duncan, namun saat melihat Anthony mendatangkan begitu banyak orang, semua keraguan mereka sirna. Yang terpenting, Anthony punya uang dan kekuasaan. Bahkan jika dia melukai mereka semua, dia akan mampu mengatasinya dengan mudah. Leon tidak bisa melakukan itu karena kekurangan kekayaannya, Bibi Serena. Apakah kamu melihatnya sekarang? Sudah kubilang kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika Leon tidak melakukan apapun sekarang, Tuan Leonard akan melakukannya. Aku tidak berbohong padamu, ucap Rizky penuh semangat. Dia memperkenalkan Duncan kepada Lily sebagai calon pelamar. Dengan cara Duncan pamer di depan keluarga Lily, dia sangat senang. Itu benar, bahkan tanpa orang ini, aku pasti bisa menghadapinya. Dia hanya melakukan sesuatu yang tidak berguna. Duncan berjalan kembali dengan penuh kemenangan. Dia memandang Leon dengan jijik. Leon bahkan tidak memandang Duncan sedikitpun. Dia hanya berencana memberi pelajaran pada Walter dan Bowden agar mereka tidak melakukan apapun di masa depan. Karena Anthony membantunya dalam hal itu menghemat banyak usahanya. Di sini terlalu ramai. Seret semua orang ini keluar. Anthony mendengus sambil memberi isyarat kepada anak buahnya untuk menyeret anak buah Walter keluar. Bab 155, Bibi Serena.
Ayo kita keluar untuk melihat juga. Rizzy tersenyum dan berkata. Serena ragu-ragu sejenak sebelum dia mengangguk. Lalu, mereka semua berjalan keluar, termasuk Leon dan Lily. Ketika mereka sudah berada di luar, Anthony memerintahkan anak buahnya untuk melemparkan anak buah Walter ke tanah. Saat itulah, mereka tiba-tiba mendengar bunyi klakson dari deretan mobil. Lebih dari selusin Volkswagen hitam mulai melaju. Mereka segera berhenti di lingkungan sekitar, memblokir pintu masuk. Ketika pintu terbuka, 3 atau 4 lusin pria muda dan garang berjas hitam keluar dari mobil. Melihat itu, Anthony, Serena, dan yang lainnya tercengang. Ini bagus, orang-orang kita ada di sini. Walter sangat gembira bala bantuannya ada di sana. Siapakah orang-orang ini? Ekspresi Anthony tenggelam. Tampak keraguan di wajahnya. Ayah, mereka mungkin bala bantuan Walter, Duncan berkata dengan tergesa-gesa. Bala bantuan? Mari kita lihat siapa orang itu. Mari kita lihat seberapa mampu dia, Anthony mencibir. Ia merasa pengaruhnya di kota tua cukup besar, bahkan bala bantuan Walter tidak akan mampu berbuat apapun padanya. Orang-orang ini sepertinya tidak bisa dianggap enteng. Merasakan betapa sengitnya pihak lain, keluarga Serena melompat ketakutan mereka mulai merasa tidak nyaman. Bibi Serena, jangan khawatir, Duncan dan ayahnya ada di sini. Tidak peduli siapa yang ada di sisi lain, Rizzy buru-buru menghibur. Itu benar, selama ayahku ada di sini, tidak ada yang berani melakukan apapun terhadap kami di kota tua, Duncan berkata sambil tersenyum. Saat dia mengatakan itu, pria berjas yang tampak garang itu sudah semakin dekat. Orang depan memiliki aura yang tajam pada dirinya. Kemanapun pandangannya tertuju, banyak tekanan bisa dirasakan. Tidak ada seorang pun yang berani memandangnya secara langsung. Ketika Leon menoleh, dia sangat terkejut. Siapa lagi pria di depannya selain Leopard, bos dunia bawah di sekitar Gunung Miss Cloud. Ada cukup banyak orang di sekitar, dan tempat itu cukup berantakan. Leon juga ikut campur dalam kerumunan. Dia melihat Macan Tutul, tetapi Macan Tutul tidak langsung melihatnya. Macan Tutul, kamu akhirnya sampai di sini. Saya telah dipukuli dengan parah, kamu harus membalas dendam untukku. Walter mengalami memar yang parah. Dia harus merangkak ke sisi Leopard. Ketika Leopard melihat keadaan Walter, ekspresinya berubah dingin. Walter, siapa yang melakukan ini padamu? Itu adalah Anthony. Walter menunjuk tepat ke arah Anthony dengan ekspresi kebencian di wajahnya. Meskipun Leon yang menghajarnya terlebih dahulu, Leon tidak pernah bertindak terlalu jauh. Sebaliknya, Anthony lah yang memerintahkan anak buahnya untuk menyiksanya. Orang pertama yang ingin dia balas dendam tentu saja adalah Anthony. Anthony, beraninya kamu memukuli anak buahku, apakah kamu sudah muak hidup? Tatapan Macan Tutul tertuju pada Anthony. Ketika Anthony bertemu dengan tatapan Leopard, dia mulai bergidik dan wajahnya memucat. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang di belakang Walter adalah Macan Tutul. Macan Tutul adalah bos dari area sekitar Gunung Miss Cloud. Kawasan kota tua dianggap sebagai salah satunya. Anthony memiliki pengaruh di kota tua. Dia beroperasi baik secara legal maupun di dunia bawah. Namun, Leopard sudah jauh di atas levelnya. Bab 156. Anthony mengetahui koneksi dan kekuatan Leopard dengan sangat baik. Di depan Leopard, dia bukan siapa-siapa. Jika Macan Tutul ingin membunuhnya, tidak ada bedanya dengan membunuh seekor semut. Kamu pikir kamu siapa? Beraninya kamu berbicara seperti itu pada ayahku. Kamu mau mati? Duncan sangat marah ketika dia mulai menunjuk ke arah Macan Tutul dan berteriak. Dia ingin menunjukkan kekuatannya di depan keluarga Lily. Tidak masuk akal. Diam sekarang, bocah. Anthony memucat sambil menamparkan wajah Duncan dengan paksa. Memukul, semua orang bisa mendengar tamparan itu. Duncan tercengang. Dia memegangi wajahnya sambil menatap ayahnya dengan tak percaya. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kaulah yang harus aku pukul. Tahukah kamu siapa pria di depan kita ini? Dia adalah Macan Tutul dari Gunung Miss Cloud. Anthony mencaci maki. Macan Tutul, Duncan tercengang. Dia mungkin belum pernah bertemu Leopard sebelumnya, tapi dia pasti mendengar reputasi Leopard. Dia tahu bahwa Leopard adalah orang yang bertanggung jawab atas wilayah sekitar Gunung Miss Cloud. Macan Tutul jelas bukan seseorang yang bisa membuat Anthony tersinggung. Dasar bocah, beraninya kamu bersikap tidak sopan terhadap Leopard, cepat berlutut dan minta maaf, teriak Anthony.
Duncan ketakutan. Dia buru-buru berlutut di tanah, "Macan tutul, saya salah. Saya tahu kesalahan saya, mohon maafkan saya." Leopard dengan dingin menatap Duncan, tidak berkata apa-apa. Anthony mulai menjadi semakin gugup. Dia mengumpulkan keberanian untuk memohon, "Macan tutul, anakku tidak tahu siapa kamu. Dia tidak bermaksud menghinamu. Tolong tunjukkan padanya belas kasihan dan maafkan dia sekali ini saja, Anthony. Ini baru beberapa hari. Kamu nampaknya jauh lebih berani sekarang, kamu tidak hanya punya nyali untuk menyakiti bawahanku. Kamu bahkan membiarkan putramu menunjukkan rasa tidak hormat kepadaku. Sepertinya kamu sudah berpikir bahwa kamu lebih baik dariku. Apakah begitu?" Macan tutul mencibir. Tatapannya begitu dingin hingga Anthony merasakannya di tulangnya, isinya niat membunuh yang tak ada habisnya. Merasakan aura pembunuh leopard, Anthony sangat ketakutan. Dia berteriak sambil berlutut dan memohon belas kasihan, "Macan tutul, maafkan saya, aku tidak melakukannya dengan sengaja." Melihat itu, keluarga Rizzy, Richard, dan Lily tercengang. Baik Rizzy maupun Richard melihat betapa kuatnya Duncan sebelumnya. Mereka tahu bahwa Anthony adalah seseorang yang kaya dan berkuasa. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa pasangan kaya dan berkuasa akan meminta belas kasihan pada macan tutul setelah beberapa patah kata. Betapa menakutkannya macan tutul, tentu saja, keluarga Lily tidak jauh lebih baik. Mereka mengira Anthony akan dapat membantu mereka mengatasi masalah ini dengan kekayaan dan kekuasaannya. Mereka menaruh semua harapan mereka pada Anthony. Namun, semakin besar harapan mereka, semakin besar pula kekecewaan mereka. Macan tutul mengejutkan semua orang di sana. Itu benar-benar memadamkan harapan apapun yang ada di hati mereka. "Hei, bukankah kalian berdua bersenang-senang memukuliku? Sekarang giliranku untuk membalas dendam." Walter sangat senang saat dia menendang Duncan dan Anthony ke tanah. Kedua wajah mereka memerah karena marah, namun mereka bahkan tidak punya nyali untuk melawan dengan leopard di sana. Bab 157. Bagaimanapun, macan tutul adalah kekuatan sejati di dunia bawah. Dia adalah sosok kejam yang memiliki begitu banyak darah di tangannya. Jika mereka berani membuat marah macan tutul, mereka tidak tahu bagaimana macan tutul akan membunuh mereka. "Pria," seret mereka berdua keluar, "ikuti aturan kami." Keduanya akan dipotong satu anggota tubuhnya sebagai hukuman. Leopard dengan dingin mendengus. Dengan perintah itu, preman keji di belakangnya menjepit Duncan dan Anthony turun. "Macan tutul, jangan, tolong. Kasihanilah." Anthony dan Duncan sama-sama memucat. Mereka dengan panik memohon belas kasihan, tapi tidak ada gunanya. "Bawa mereka pergi," ekspresi macan tutul dingin, dan dia tidak tergerak olehnya. Aturan itu ada karena suatu alasan, meski dia tidak tahu apa yang terjadi antara Walter dan Anthony, Anthony tetaplah seseorang yang punya andil di dunia bawah. Anthony melukai bawahannya tanpa izinnya, itu merupakan tantangan terhadap kekuasaan dan otoritasnya. Macan tutul sudah menunjukkan belas kasihan hanya dengan mengambil satu anggota tubuh. "Macan tutul, tunggu. Bukan hanya Duncan dan Anthony, orang lain juga menyakitiku. Dialah penyebab semua ini," Walter berkata dengan kejam. "Apakah begitu? Siapa lagi yang ada di sana?" Ekspresi macan tutul merosot. Mereka berada di wilayahnya, dia tidak menyangka akan ada begitu banyak pembuat onar yang buta. "Itu dia," Walter menunjuk tepat ke arah Leon, berkata dengan sinis, "Nak, bukankah kamu begitu berani sekarang? Mari kita lihat betapa sombongnya kamu sekarang." "Itu benar, Leon, kamu mati." Bowden memandang Leon dengan berbisa. Dengan bantuan Leopard, Walter dan Bowden sangat percaya diri. Macan tutul mengikuti kemana Walter ditunjuk, tatapannya sangat dingin dan tajam. Itu adalah ekspresi yang sangat mengerikan. Lily dan keluarganya pucat pasi. Setelah menyaksikan kehebatan macan tutul, mereka menyadari betapa hebatnya sosok macan tutul. Dia bukanlah seseorang yang bisa disinggung oleh warga sipil biasa seperti mereka, bahkan Leonard yang berkuasa dan kaya pun akan kehilangan anggota tubuh mereka. "Ini pasti tidak akan berakhir baik bagi keluarga Cameron." Tiba-tiba Lily, Serena dan yang lainnya merasa lututnya lemas. Mereka kehilangan semua harapan. Tentu saja mereka tidak pernah menyangka, saat Leopard bertemu dengan tatapan Leon, lutut Leopard langsung mati rasa. "Macan tutul, aku tidak percaya kita bertemu lagi secepat ini." Leon dengan dingin menatap macan tutul.
Berat, kamu pikir kamu ini siapa? Beraninya kamu berbicara dengan Leopard begitu saja. Kamu mau mati, diam, Leopard dengan marah menendang Walter ke tanah. Walter tersungkur terlebih dahulu, dan dia menoleh ke arah Macan Tutul dengan tidak percaya. Macan Tutul, kenapa kamu memukulku? Kaulah orang yang seharusnya aku pukul. Beraninya kamu bertindak tidak hormat terhadap Tuan Wolf, apakah kamu sudah bosan hidup? Setelah apa yang terjadi di Gunung Miss Cloud sehari sebelumnya, dia mungkin tidak tahu apakah Leon adalah pacar Iris, tapi dia tahu bahwa Leon dekat dengan Iris. Selain itu, Leon sudah berada di hatinya sebagai dewa. Terlebih lagi, berkat Leon yang memohon demi dia, Iris melepaskannya, Leon bisa dianggap sebagai penyelamat. Bab 158 Walter tidak menghormati Leon. Tidak peduli bagaimana hal itu terjadi, dia tidak bisa mentolerirnya. Macan Tutul, kamu terlihat sangat mengesankan sekarang. Saya benar-benar telah tercerahkan. Leon mencibir. Niat membunuh di matanya terlihat jelas. Macan Tutul bergidik sambil buru-buru berlutut di depan Leon. Tuan Serigala, saya tidak tahu Anda ada di sini. Jika aku menyinggungmu dengan cara apapun, mohon maafkan aku. Melihat pemandangan itu, Bowden dan Walter tercengang. Anthony dan Duncan tercengang. Bahkan Lily, Rizzy, dan yang lainnya sangat terkejut. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa Macan Tutul, yang pada dasarnya mendominasi seluruh tempat, akan berlutut di hadapan Leon. Apa yang terjadi? Mungkinkah Leon adalah seseorang yang lebih hebat dari Leopard? Semua orang terkejut ketika mereka saling memandang, mereka bisa melihat betapa terguncangnya semua orang dulu. Rizzy yang paling terguncang. Sebulan yang lalu, Leon diakui sama sekali tidak berguna di perusahaan keluarga Manson. Semua orang meremehkan Leon, baru sebulan berlalu, tapi Leon tampak seperti orang yang benar-benar berbeda. Tidak hanya dia sangat ahli dalam seni bela diri, bahkan Macan Tutul, yang ditakuti dan dihormati Anthony, juga berlutut dan memohon belas kasihan di depan Leon. Apakah itu masih Leon yang dia kenal? Sungguh sulit dipercaya. Macan Tutul, menurutku kamu adalah orang yang benar. Aku menghormatimu karena menjadi seorang laki-laki, dan itulah mengapa aku memohon padamu. Saya tidak percaya saya salah. Anda menggunakan kekuatan Anda secara sembarangan, menindas warga sipil biasa. Itu tidak bisa dimaafkan. Jika aku tahu itu terlebih dahulu, aku seharusnya melumpuhkanmu sendiri kemarin. Leon mencibir dengan niat membunuh dan tatapan mematikan di matanya. Macan Tutul sangat ketakutan. Dia dengan panik memohon belas kasihan. Tuan Wood, mohon ampun. Saya mungkin bukan orang hebat, tapi saya masih memiliki rasa kemanusiaan dalam diri saya. Saya tahu apa yang bisa dilakukan dan apa yang tidak bisa dilakukan. Saya dapat meyakinkan Anda, saya selalu menjadi seseorang yang tidak pernah menyakiti siapapun yang tidak menyakiti saya terlebih dahulu. Saya tidak pernah melakukan apapun yang melanggar kode kehormatan kita. Aku juga tidak pernah melukai warga sipil. Apa, Anda masih mencoba berdebat sebaliknya? Bawahanmu, Walter, menggunakan kekuatanmu untuk membantu rekannya melakukan kesalahan, Leon mencibir. Itu, Walter, apa yang kamu lakukan? Aku akan melumpuhkanmu. Macan Tutul sangat marah. Dia dengan cepat bereaksi saat dia bangkit dan dengan kejam menendang Walter, membuat Walter terbang. Macan Tutul, bukan seperti itu, aku, Walter buru-buru memanjat. Wajahnya penuh teror, dia sudah menyadari bahwa Leon luar biasa, tapi sudah terlambat. Pria, seret Walter dan sepupunya keluar. Potong kaki mereka dan berikan kepada anjing. Macan Tutul berteriak dengan marah. Atas perintahnya, bawahannya bergegas dan menangkap Walter dan Bowden. Macan Tutul, jangan, saya tahu kesalahan saya. Tolong kasihanilah aku kali ini. Walter tampak pucat saat dia memohon dengan panik. Bowden berada dalam kondisi yang lebih buruk, wajahnya pucat pasi karena ketakutan. Dia terjatuh ke tanah dirinya ketakutan. Bab 159, bawa mereka pergi, Macan Tutul berkata dengan dingin. Setelah itu, bawahannya menyeret Walter dan Bowden keluar seperti anjing. Tepat setelah itu, Leopard berlutut lagi di depan Leon sambil memohon dengan tulus. Tuan Wolf, saya memiliki bawahan yang cukup banyak, dan saya tidak dapat mengaturnya dengan baik. Manajemenku yang buruk telah menyebabkan masalah bagimu kali ini. Aku minta maaf, namun, saya bersumpah demi hidup saya bahwa saya selalu melakukan hal-hal sesuai aturan. Saya selalu memastikan untuk memenuhi hati nurani saya. Mohon ampun,
beri aku kesempatan untuk berubah. Apakah kamu jujur padaku? Leon dengan dingin menatap Macan Tutul. Macan Tutul merasakan lebih banyak tekanan, tapi dia masih menatap tatapan Leon. Dia tidak berusaha menghindarinya sama sekali. Melihat betapa tulusnya ekspresi Leopard, dia sepertinya tidak berbohong. Kemarahan Leon sedikit mereda. Karena kamu cukup tulus, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Namun, lain kali tidak ada lagi Tuan Serigala. Terima kasih. Terima kasih. Saya yakinkan Anda, setelah saya kembali, saya akan memastikan untuk mengajar semua bawahan saya dengan benar. Aku akan membersihkan bajingan itu. Tidak akan ada yang kedua kalinya. Leopard semakin senang saat dia berulang kali meyakinkan Leon. Baiklah, kamu bisa bangun sekarang. Nada suara Leon menjadi sangat tenang. Ya, Macan Tutul akhirnya bangkit. Bagian belakang kemejanya basah kuyup dengan keringat dingin. Macan Tutul, aku ingin meminta sesuatu, ini temanku, Lily. Jika bisa, mohon jaga dia dan keluarganya dengan baik di masa depan. Jangan biarkan mereka diganggu oleh beberapa preman lagi, Leon berkata dengan sopan. Dia tahu bahwa ini adalah wilayah Macan Tutul. Selama Leopard menghendakinya, keluarga Lily tidak akan berada dalam bahaya lagi. Tuan Wolf, jangan khawatir, serahkan padaku. Aku tidak akan mengecewakanmu. Macan Tutul buru-buru menyetujuinya. Baiklah, jika tidak ada apa-apa lagi, kamu boleh pergi sekarang, kata Leon sambil tersenyum tenang. Macan Tutul tampak seperti beban terangkat dari bahunya. Dia baru saja hendak pergi ketika dia segera melihat Duncan dan Anthony masih ditangkap oleh anak buahnya. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Serigala, apa yang harus saya lakukan dengan mereka? Duncan memandang Leon, dan jantungnya seperti ingin melompat keluar dari mulutnya. Dia sangat gelisah, dia ingat bagaimana dia melihat Leon sebagai saingan cintanya. Dia sedikit mengejek Leon. Jika Leon ingin membalas dendam, dia tidak akan bisa pergi dengan mudah. Tuan Wolf, saya baru saja buta. Aku kasar padamu. Tolong tunjukkan saya belas kasihmu. Saya jamin, saya akan memastikan untuk menjaga jarak dari Nona Cameron di masa depan. Aku tidak akan mengganggunya. Setelah apa yang terjadi, dia menyadari bahwa Leon adalah seseorang yang lebih hebat dari Leopard. Dia tidak akan berani berebut wanita dengan Leon, dia langsung lupa tentang kebersamaannya dengan Lily. Leon dengan tenang menatap Duncan. Dia hanya berteman dengan Lily, jadi dia tidak peduli jika Duncan ingin mengejar Lily. Adapun Duncan yang mengejeknya, itu bukan apa-apa, dia tidak sekecil itu. Keduanya tidak bersalah, biarkan saja mereka pergi, kata Leon sambil tersenyum. Leopard mengangguk dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk melepaskan Duncan dan Anthony. Bab 160, terima kasih. Terima kasih, Tuan Wolf. Keluarga Leonard berhasil menyelamatkan nyawa mereka. Mereka tampak sangat emosional ketika mereka terus-menerus berterima kasih kepada Leon. Jika bukan karena Leon, mereka berdua pasti tidak akan bisa menghindari anggota badan mereka dipotong oleh Leopard. Leon pasti membantu mereka. Setelah itu mereka berdua dan Leopard mengucapkan selamat tinggal, semuanya bergegas pergi. Melihat semua orang pergi, Lily, Rizzy, dan yang lainnya akhirnya tersadar dari perasaan terkejut. Leon, siapa kamu sebenarnya? Rizzy menatap Leon dengan kaget, sepertinya dia sedang melihat orang asing. Saya adalah diri saya sendiri, siapa lagi saya? Leon mengangkat bahu. Tapi hanya dalam waktu sebulan, bagaimana kamu bisa menjadi begitu mampu? Rizzy sangat tidak percaya. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi dalam sebulan. Bukankah begitu? Leon berkata sambil tersenyum. Wajah Rizzy memerah saat dia dengan cepat memikirkan betapa kasarnya dia terhadap Leon sebelumnya. Dia menggigit bibirnya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Leon, maafkan aku sangat kasar padamu sebelum ini. Saya minta maaf, saya harap Anda tidak terlalu keberatan. Tidak apa-apa, kami dulunya adalah rekan kerja. Kami bekerja bersama selama 3 tahun dan Anda bahkan sepupu Lily. Ini tidak layak untuk disebutkan, kata Leon sambil tersenyum murah hati. Emosimu masih sama, Rizky menghela napas. Dia bertanya-tanya apakah Leon selalu mampu. Hanya saja semua orang mengira Leon tidak berguna, dan tidak ada yang memberinya kesempatan untuk bersinar. Leon, kali ini semuanya berkat kamu. Anda telah membantu keluarga kami lagi.
Terima kasih banyak, Serena berkata dengan penuh terima kasih. Lily dan Jared juga sangat berterima kasih. Bibi Serena, kamu tidak perlu bersikap sopan. Baik Lily dan saya adalah kolega dan teman, kita harus saling membantu. Leo tersenyum. Serena juga tersenyum, dia lebih bahagia dan lebih bahagia dengan Leon. Sayangnya Leon adalah seorang janda, bersama Leon bukanlah hal yang baik bagi Lily. Apapun, dia akan membiarkan semuanya terjadi dengan sendirinya. Bu, jangan buang waktu lagi. Leon bahkan belum menyelesaikan makannya. Ayo kita makan, Rizzy, Richard, ayo bergabung dengan kami, kata Lily sebelum mengajak semua orang kembali ke rumah. Di ruang makan, piring menjadi dingin setelah sekian lama. Lily memanaskan semuanya kembali. Setelah itu, mereka mulai makan bersama, menikmati waktu berbincang satu sama lain. Mereka semua semakin dekat dalam beberapa hari berikutnya. Iris sibuk dengan kontrak dengan Week Group secara keseluruhan waktu. Seperti biasa, Leon akan berangkat kerja tepat waktu. Dia mempelajari dasar-dasarnya dari Gracie dan dengan cepat berhasil memahami segala hal. Hidup sangat damai pada saat itu. Namun, Leon sangat bahagia dengan hidupnya. Dia bisa bersama Iris setiap hari. Pagi itu, Ariel masuk ke kantor dengan sepatu hak tingginya. Leon, kamu seharusnya belajar semua yang kamu bisa dari Gracie, kan? Mulai besok dan seterusnya, kamu akan pindah ke kantorku. Aku sendiri yang akan membimbingmu. Petik 2.